Halo, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Kali ini kita akan bahas mengenai pergerakan gold di minggu depan ya, mulai hari Senin tanggal 13 sampai tanggal 18 ya. Nah, gold itu di penutupan minggu, jadi kalau kita lihat di candlestick minggu, satu minggu gitu ya, weekly, nah itu membentuk pola seperti ini ya. Mungkin ada yang bertanya gitu ya, ini sebenarnya pola ini ya, double top di mana area ini adalah area di mana dia akan di retest ya, di retest. Kalau ini di break maka dia bisa ke 2000 lagi, kalau tidak maka minggu depan ini menjadi penentuan, ini menjadi sentuhan terakhir untuk menjadi area resisten ini dan akan ambruk lebih dalam. Kemungkinan seperti itu ya, namanya juga analisis ya, jangan dipercaya bahwa itu benar gitu ya. Jadi sehingga kita sadar akan resiko yang terjadi ya. Nah, itu penting dipegang di dalam dunia trading ya, apalagi begitu kita masuk pasar kita sudah masuk resiko, jangan hanya melihat profitnya saja ya. Nah, ini secara weekly seperti itu ya, maka dia akan menuju area ini sebelum dia akan menyentuh yang lebih dalam ya. Itu secara mingguan, apalagi kita tahu bahwa minggu depan itu rilis berita terkait dengan kenaikan suku bunga ya. Kita bisa cek di daily FX ya, kita cek di dailyfx.com itu bulan Juni ini, khusus yang sudah saya pilih dan filter khusus untuk negara Amerika saja ya, karena ini yang mempengaruhi biasanya untuk pergerakan gold, jadi itu yang kita akan lihat ya. Bulan Juni itu berita tidak begitu tinggi impactnya, jadi masih yang low impact ya, itu consumer inflation expectation ya, nah itu sekitar 6,3%. nanti bagaimana, apakah ini tinggi ya, lebih dari data sebelumnya ya, ini memicu kenaikan gold ya. Kemudian ini juga 3-month bill auction, 6-month bill auction juga ya. Nah ini jam 11 waktu Bali ya, jam 10 WIB kalau di Jakarta. Nah kemudian 14 Juni itu mulai ada yang high impact ya, di hari Selasa itu ada PPI month or month, jadi bulanan ke bulanan ya, ini juga indikator untuk menentukan sebuah inflasi biasanya. Nah ini ketika hijau juga pasti akan membuat gold itu lebih meroket lebih tinggi ya. Nah ini jadi Senin Selasa itu masih kemungkinan gold melanjutkan kenaikannya ya. Kemudian Juni 15 ya, nah itu juga tidak ada yang data-data yang high impact. Kemudian di tanggal 15 ini ada yang high impact, itu retail sales ya, retail sales. Nah ini juga untuk mengetahui daya beli ya, bagaimana, kemudian juga kaitannya juga dengan inflasi biasanya. Nah kemudian tanggal yang ditunggu-tunggu adalah ini ya, tanggal 16 Juni ya. 16 Juni itu ada FOMC Economic Projection ya. Nah ini juga keputusan untuk interest rate the Fed ya, itu apakah, karena sebelumnya itu 1% dari dinaikkan. Nah apakah proyeksi ke depan itu dia akan bisa lebih tinggi dari yang diharapkan ya. Jadi diproyeksikan dia akan menaikkan suku bunga 1,5%. Nah ini tapi kalau ini lebih besar dari perkiraannya ini ya, ini akan membuat gold lebih dalam jatuhnya ya, karena ini 1,5% forecastnya, oh ternyata dia menaikkan 1,75. Nah itu sudah jelas akan membuat gold jatuh lebih dalam lagi ya. Nah kemudian ini ada proyeksinya selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ketiga ya, jadi dan jangka panjang, karena memang kalau kita lihat dalam keadaan yang inflasi tinggi ya, tidak ada pilihan lain, the Fed pasti akan mengkerek menaikkan suku bunga. Cuma apakah ekstrim kenaikan suku bunga atau sesuai dengan jadi pelan-pelan, nah ini yang mempengaruhi pergerakan pasar. Jadi kalau ekstrim menaikkan suku bunga ya pasti keruntuhan semua itu ya. Kemudian tidak hanya gold, mata uang FAIR USD juga pasti akan jatuh lebih dalam lagi. Kemudian saham-saham juga pasti akan rontok semua gitu ya.
bahkan Bitcoin pun pasti akan, karena sudah tidak punya ini lagi, orang sudah mulai investasinya beralih dari aset yang berisiko ke yang lebih aman, yaitu obligasi negara dan deposito biasanya ya. Nah itu menjadi penentu ya, nanti itu hari Kamis ya 16 itu sekitar jam 2 dini hari ya, jam 2 pagi dini hari 16 Juni ya. Kemudian hari Jumat, nah itu ada The Fed, jadi Chair Powell, jadi itu dia speak ya, itu juga mungkin melanjutkan dampak dari kenaikan suku bunga itu. Ya jadi itu hal yang ditunggu-tunggu market, yang terutama ini pasti ya, ini ya. Jadi selama mungkin dari tanggal 12 sampai tanggal 15, 13 sampai 15 mungkin pergerakannya ya sideways gitu ya, atau naik sedikit turun lagi, naik sedikit, jadi seperti itu pergerakannya kemungkinan. Nanti setelah tanggal 16 ini baru akan terjadi candlestick yang besar. Nah, apakah candlenya bearish atau bullish, nah itu nanti tergantung keputusan, hasil keputusan tanggal 16 ini seperti apa The Fed, menaikkan suku bunga atau menetapkan. Tapi kalau kita lihat forecastnya ya udah lebih tinggi dari sebelumnya datanya. Tapi kalau sama, kemungkinan ya gold ya naik sedikit atau mungkin turun sedikit. Tapi kalau lebih tinggi atau dia menaikkan suku bunga secara ekstrim, nah ini yang menjadi hal yang sangat ekstrim juga pergerakannya gitu ya. Nah itu untuk secara data ekonomi ya, nanti rilis berita yang kita tunggu di minggu depan, kemudian menjadi juga panduan kita untuk menganalisis. Nah, kalau kita lihat ini adalah pola double top ya. Jadi kalau kita gambar double top itu ya di sini nggak ada ya contoh. Jadi kalau double top ini ujung atas keduanya, lembah atas, lembah atas, lembah puncak gitu ya. Ini menjadi neckline, garis yang merah ini menjadi neckline. Kemungkinan akan disentuh dulu neckline-nya ini sebagai retest, kemudian dia akan lebih dalam lagi. Jadi biasanya seberapa puncak ini ya, jadi ini 2 kotak setengah gitu ya, nanti turunnya juga 2 kotak setengah pasti gitu ya. Yang mungkin bisa ke area ini lagi atau bisa lebih dalam ke area di sini. Jadi proyeksinya mungkin bisa ke sini gitu ya. Nah, jadi ini rentang mingguan bisa di sini ya, tergantung nanti bagaimana hasil rapat dia keputusan dari Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga. Ya ini 2 titik ini yang menjadi secara jangka panjang menjadi titik ya. Kalau kita mau buy dan sell, kita tunggu di area-area ini. Kemudian kalau kita tipe scalping ya kita turun dulu ya untuk mengetahui. Tadinya kalau kita lihat di daily ada area di sini yang bisa menjadi titik ya. Dan saya gambar juga pola pattern chartnya ya, dia bisa membentuk pola ini ya, rising wedge, tapi ini adalah tanda bearish ya. Jadi dia bisa nyentuh ke area ini kemudian turun ya, area ini turun. Jadi kita bisa opsi sell nanti di sini kalau dia menyentuh area ini, kemudian kita baru sell di sini, stop lossnya mungkin tak jauhan ya, kemudian TP-nya di sini gitu ya. Nah itu bisa kita jadi opsi pilihan untuk pergerakan gold di minggu depan ya. Kita mungkin cari area sell, karena kalau cari area buy di daily itu naruh stop lossnya udah harus jauh di sini ya. Dan kalau kita nyari exitnya di mana, exitnya terlalu dekat gitu ya. Jadi kita harus tahu di mana entry, di mana stop loss, dan di mana kita keluar gitu ya. Nah itu yang paling penting. Jadi sebelum kita masuk pasar, sehingga kita tahu mengukur antara risk dan reward ya, antara resiko dengan rewardnya gitu. Bisakah kita buy? Bisa, memang profit bisa, tapi kan ketika salah analisis kita, dia harus menanggung kerugian sebesar ini. Nah itu kita bandingkan dengan reward. Ketika kita exit, kalau dia bullish itu di mana dia berhentinya gitu. Nah itu yang menjadi pemikiran. Jadi mending kalau masih ragu ya udah nggak trading. Kalau nggak trading ya nggak ada ruginya, nggak loss gitu, nggak ada beresiko yang kita akan jadikan sebuah pegangan dalam trading kita. Jadi ketika nggak trading itu adalah keputusan yang paling bijak ketika pasar nggak pasti gitu ya. Dan juga mengamankan equity kita ya, atau modal kita. Nah kemudian kita turun lagi ya di 4 jam gitu ya.
ini jadi sangat jelas sekali sebenarnya ada candle bullish di sini ya. Jadi ini big candle bullish gitu ya. Saya biasanya kalau setelah big candle bullish ini pasti agak itu kecil-kecil ya, habis itu baru dia lanjut lagi gitu biasanya ya. Nanti kita lihat di sini kan dia turun biasanya membentuk sebuah apa namanya pola untuk retrace gitu ya, retrace. Nah, di sana akan terbentuk pola bearish juga misalnya dan bullish. Nah, di sana mungkin kita bisa jadi patokan nanti untuk short. Jadi pola scalping ya. Jadi untuk buy dengan pola scalping sampai ke titik ini ya, sampai 86. Jadi kalau kita nunggu itu ya mungkin kita bisa perhatikan nanti di area ini ya. Di area ini mungkin dia akan turun dulu ke sini kemudian lanjutkan naik. Jadi kita bisa pasang di sini untuk buy dengan stop loss di bawah ini, TP-nya lebih tinggi. Jadi bisa untuk kita secara short atau secara scalping ya. Jadi daily atau harian untuk mencari profit itu bisa. Kemudian kalau kita pengen yang lebih cepat lagi dapat profit ya turunkan lagi ininya. Kita analisis lagi yang lebih ini ya di daily ya bisa seperti itu juga ya. Kita tunggu di sini apakah bisa sell di sini, bisa aja, tapi kan kita belum menemukan pola candlestick yang mendukung untuk kita nge-sell ya. Nah itu yang harus kita tunggu juga. Kalau mau sell ya stop lossnya mungkin dijauhkan gitu ya, di atasnya ini bisa juga ya, di atasnya 80-an gitu ya, 80 atau mungkin di sini yang dekat-dekat sekitar 77 78 gitu ya, bisa kita taruh stop lossnya biar enggak artinya. Tapi kalau kita risk reward ratio-nya kecil itu ya, kemungkinan dia hanya sampai ke sini dulu. Nah setelah itu baru dia naik lagi. Nah di sini baru kita dapat poin yang besar kalau kita ukur risk dan rewardnya lebih gede di sana kalau kita pasang posisi sell ya, karena ketika di sini dia turun pasti jatuhnya lebih dalam ya, karena di sini ada area yang artinya banyak orang menunggu di sini untuk menjualnya gitu ya. Jadi itu yang ditunggu-tunggu. Jadi ada big, katanya ada pemodal besar, dia masih nyangkut untuk posisi bayarnya gitu ya, dan dia akan melikuidasi di area ininya. Ini kita bisa ambil sell sehingga dapat profitnya lebih besar gitu ya. Nah itu kita harus tahu di area mana untuk kita dan membandingkan risiko dan rewardnya ya. Itu untuk secara mingguan ya, jadi mungkin seperti itu pergerakannya. Nanti untuk yang time frame kecil misalnya di 5 menit, kalau kita suka scalping ya bisa gunakan time frame 5 menit bahkan 15 menit ya. Nah ini ada area-area yang bisa kita buy secara singkat ya, buy singkat plus, singkat plus. Nah ini juga ya, bahkan di sini bisa kita untuk buy singkat sampai TP di sini, nah itu bisa. Nah itu scalping, pola-pola scalping ya. Oke, sekian saja penjelasan saya untuk secara garis besar mingguan seperti apa pergerakan call. Nanti per hari saya akan update sesuai dengan waktu, dan mungkin juga kita nantikan video harian nanti untuk analisis hariannya. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton channel YouTube Netrin.trader. Jangan lupa like, komen, kemudian share, dan yang baru datang mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Jadi analisis itu tidak ada yang 100% benar, jadi kalian harus tahu, paham betul tentang manajemen risiko ya. Jadi jangan asal trading hanya meraba-raba, kemudian trading banyak, akhirnya rugi yang banyak, jadi tidak menyelamatkan modal kalian. Dan juga jangan overload atau over confident, percaya diri ya. Ketika sudah setiap hari profit itu percaya diri, kemudian akhirnya menambah jumlah lot yang lebih tinggi dengan harapan dapat profit yang lebih tinggi, tapi akhirnya ruginya yang lebih tinggi ya. Jadi seperti itu. Oke, sekian dari saya, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.